muka. Baik hati juga bisa terlihat di pantat. Saya intinya terima kasih karena kamu mau tusuk kerbau. Ya. Kamu sadar sekarang kalau singo itu bisa tertusuk kerbau. Kamu akan tahu. Kamu kalau mati itu hanya akan dikenang namanya, tapi tidak dibawa mayatnya pergi jalan-jalan. Jadi jangan sombong. Kamu kalau mati hanya tinggal lama, mayatmu dipendam di bawah tanah seperti itu, kuburan itu. Jadi kamu tindak perilaku jangan lebih rendah daripada omonganmu. Atau omongan tidak boleh lebih tinggi daripada kemampuan. Saya juga bukan singo, tapi saya bisa motong tanduk kerbau. Masa singo ditusuk kerbau, wudelnya sampai tidak bisa bergerak? Itu aneh. Jangan berani-berani. Kamu kalau sudah jadi batang, itu hidupnya tidak lagi bersama orang-orang. Melihat saja jijik, apalagi menyentuh. Menyebut namanya saja kadang mulai lupa. Anak istrimu akan bahagia dengan cara mereka sendiri, walaupun 789. Tapi mereka tetap bisa bahagia tanpa dirimu. Ingat, kau hanya sekedar nama ketika masih hidup, dan kau hanya tinggal lama ketika sudah mati. Maka kodong jati, kodong salam. Kalau sudah mati ya wassalam. Kenapa kutang harimau itu tidak ada? Karena tidak mungkin dibikin menjadi pelintang. Kok pelintang ya? Kepelintang 898 776. Pokoknya 78 harus menjadi 1011. Kamu hanyalah makhluk, kita hanyalah makhluk. Godong jati, godong ampel. Kalau sudah mati, siapa yang mau ngapel? Jangankan apel, doa setelah sholat pun terkadang anak cucu lupa. Orang di sekitar apalagi. Jangankan mau ngapel atau bertemu. Nengok kuburan saja kalau mau lebaran. Kalau tidak, ya karena kuburan. Apa pentingnya kuburan? Apa pentingnya kita? Rumah-rumah yang dibangun mewah, kendaraan yang dibeli dengan harga mahal, tanah yang seluas-luasnya itu hanya akan dinikmati oleh anak cucu kita, tanpa mereka memikirkan bagaimana nasib kita di alam kubur. Padahal ketika kita sudah menghadapi maut, kita hanya bisa diam. Nyawa sudah sampai ke tenggorokan. Maka yang ada di pikiran kita adalah harta kita. Harta kita. Kita masih akan tetap mengingat harta kita selagi nyawa itu sudah sampai ke tenggorokan. Untuk apa kita memikirkan itu? Untuk kita bagikan, untuk kita gunakan untuk segala bentuk macam amal soleh. Bukan untuk dibagi-bagikan untuk foya-foya senang-senang. Karena kematian tidak memandang rambut pirang, rambut hitam. Sebarang itu akan tetap dihantam. Jadi 8876. Enak ya? 76. Saya mengingatkan kepada kamu, singo. Kamu hanya akan mengingat satu hal setelah nyawa uncat Sokorogo, yaitu, ya Allah, saya hanya ingin pulang 1 menit saja, 2 menit saja, 3 menit saja. Saya ingin bersujud untuk terakhir kalinya, memohon ampunan dan melakukan amal soleh. Padahal kita diberikan waktu 24 jam dalam 1 hari.
Tapi kita tidak pernah menggunakan 1 menit pun untuk melakukan sujud itu. Giliran semuanya sudah habis, masanya sudah tiba. Kita meminta mengemis-ngemis 1 menit, bahkan hanya 2 detik pun kita minta. Betapa munafiknya manusia, betapa munafiknya kita para makhluk Tuhan. Tapi ingat, tidak akan pernah menginjak surga jika masih ada kesombongan, walau itu hanya sebiji zarah. Tidak akan jika ada kesombongan walau hanya sebiji zarah. Karena apa? Karena kau menyalahi hakmu. Hak sombong adalah hak Tuhan. Hak segala hak yang dimiliki adalah mutlak milik Tuhan, bukan milik makhluknya. Apalagi sombong. Karena pring kombong itu berdekatan dengan pring tali. Orang sombong itu pasti akan tetap mati. Ya, ingat, pakai kau gelang itu, Singo yang katanya hebat, kau tetap bisa terluka agar kau ingat bahwasanya kerbau yang menjadi mangsamu pun bisa membunuhmu. Matur suwun yang ini, matur suwun banget yang wejangannya luar biasa. Tuh bos, dengerin bos. Apa sih? Saya ketiduran. Saya mau lanjut tidur dulu. Bos koro. Matur suwun nggih, yang matur suwun ini juga. Mental saya tertampar lur, saya lur. Tertampar aja. Astagfirullahaladzim. Bentar yang ini ya, mohon maaf ini yang ini bukannya gimana saya denger ya barusan ya. Benar sih kata mertua saya juga seperti itu ya. Tapi ini ngasih gini maunya buat apa? Tujuannya, fungsinya hanya untuk sekedar mengingatkan bahwa kau bisa terluka oleh mangsamu. 7888. Kau bisa mengingat Tuhan dengan cara apapun. Melihat suket, melihat teki, melihat kuda, melihat apapun kau bisa mengingat Tuhan. Karena semua yang ada di atas muka bumi ini, yang di luar muka bumi ini, semua adalah percikan dari yang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.